Sahabat belajar, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan penggunaan Google Form sebagai pengambil data dan juga penyaji data. Pastikan ikuti langkah-langkah yang ditampilkan pada layar Zoom kali ini. Tujuan dari penggunaan Google Form salah satunya adalah untuk membantu di dalam penelitian kecil yang akan kita lakukan. Tentunya, topik atau materi yang telah kita tulis pada Jamboard akan kita lanjutkan dengan mencari data. Melalui Google Form ini kita dapat mencari data dengan mengirimkan tautan formulir yang nantinya akan diisi oleh orang-orang yang sesuai, yang kompeten untuk mengisi formulir tersebut. Mari kita ikuti langkah-langkah untuk memanfaatkan Google Formulir. Yang pertama, pastikan kita membuka Google Browsing seperti ini dengan menggunakan akun belajar ID kita masing-masing. Nampak di layar adalah akun belajar ID saya, profilnya juga sudah terlihat. Rekan belajar dapat masuk melalui menu Guest. Jika sudah nampak seperti layar seperti ini, kita akan memanfaatkan yang pertama adalah di titik 9 kanan atas. Silakan diklik dan buka drive masing-masing. Nah, ini adalah drive saya. Jadi dengan drive ini kita dapat menyimpan semua file, dokumen dengan aman dan tidak mengganggu kapasitas laptop kita. Kita buka tambah di kiri atas, lalu kita buka folder baru. Judul folder tersebut adalah penelitian kecilku. Kenapa kita mulai dengan penelitian kecil? Karena ini adalah langkah pertama di mana kita menghubungkan topik pembelajaran dengan kehidupan kita secara nyata. Kita pilih buat, kemudian kita cari di mana folder tersebut berada. Nah, kita bisa berikan warna, klik kanan menu atur, boleh kita berikan nama merah atau warna merah untuk membantu kita mencari folder tersebut. Setelah itu, klik 2 kali pada folder penelitian kecilku. Pada folder inilah kita akan membuat Google Formulir. Klik baru, lalu di sini ada Google Formulir, lalu kita pilih formulir kosong. Buat dan bagikan. Langkah pertama dalam membuat Google Formulir adalah memberi nama formulir tersebut. Sesuaikan pemberian nama ini dengan judul penelitian kita. Misalnya, survei. Ya, jika kita ingin mensurvei. Nah, bagus. Ini misalnya adalah survei minat dan bakat. Kemudian jangan lupa diterangkan di sini tujuan dari survei ini adalah untuk mencari data minat dan bakat di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Terima kasih telah mengisi survei ini. Ya, kita bisa kasih nama kita di sini.
Tolong disesuaikan dengan tujuan formulir kita. Ini tinggal kita klik dan namai formulir. Ya, sudah otomatis ya. Yang pertama, yang akan diisi oleh responden atau pengisi survei tentunya adalah nama lengkap. Nanti responden akan mengisi dengan nama lengkap. Pilihannya adalah jawaban singkat. Ya, karena sudah cukup untuk jawaban singkat, tidak perlu paragraf. Setelah itu, ini harus diklik wajib diisi. Ya, jadi nanti responden akan mengisi teks jawaban singkat nama mereka. Yang kedua, jika kita ingin menambahkan pertanyaan, tentu saja untuk minat dan bakat, kita tambahkan di sini minat Anda. Ini adalah opsi, kita pilih bukan pilihan ganda, tetapi tetap jawaban singkat. Lalu kita pilih wajib diisi. Jika sahabat belajar merasa ragu atau keliru di dalam mengajukan pertanyaan, kita bisa hapus. Atau jika ingin kita gandakan pertanyaan kita bisa pilih duplikasi atau gandakan. Jika kita ingin menambahkan gambar supaya lebih menarik, kita bisa tambahkan gambar. Ya, di sini ada aneka gambar yang dapat kita unggah. Baik, saya akan pilih duplikasi. Di sini pertanyaan sama, kita akan ganti dengan bakat. Nah, survei kita sejauh ini sudah sesuai tujuan, ya ada nama, minat, dan bakat. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah menyeting atau menyetel survei ini. Sahabat belajar bisa menambahkan atau memilih tema sesuai yang kalian inginkan. Ya, di sini ada beberapa tema-tema yang bisa kalian pilih. Ya, tema warna. Untuk headernya kalian juga bisa pilih gambar. Inilah gambar-gambar header yang nanti akan nampak. Kita coba pilih gambar ilustrasi misalnya. Minat dan bakat kita hubungkan dengan art. Sisipkan, maka headernya akan nampak di bagian atas. Ini akan menjadikan survei kita lebih menarik. Kemudian kita akan masuk ke menu setelan. Ya, di sini ada 3 menu. Jawaban masih kosong ya, karena belum kita edarkan. Kita ke menu setelan. Nah, setelan atau setting yang pertama jadikan sebagai kuis ini tidak kita pilih. Kalau kita pilih sebagai kuis, nanti akan ada skornya. Mengelola cara respon dikumpulkan dan dilindungi. Presentasi, ya ini jika kita ingin tampilkan progres, kita bisa tampilkan progres. Acak urutan pertanyaannya sebaiknya tidak perlu. Kemudian konfirmasi pesan. Nah, konfirmasi pesan perlu kita berikan. Misalnya, terima kasih telah mengisi survei ini. Nah, pesan ini akan disampaikan pada saat setelah responden mengirim survei, ya, mensubmit survei. Kita klik simpan. Kemudian pembatasan nonaktifkan, simpan otomatis untuk semua responden, formulir default, pertanyaan default seperti ini. Kita harus periksa kembali agar survei kita dapat diisi oleh semuanya, ya. Kita cek kembali. Ya, ini dia. Yang warna kuning jika kita menggunakan akun belajar ID, batasi untuk pengguna di kementerian. Nah, ini kita nonaktifkan. Karena responden kita eh, akan berasal dari lingkungan luar akun belajar.id. Ya, tolong diperhatikan di bagian jawaban, batasi ini dinonaktifkan. Saya rasa setelannya sudah cukup.
Kemudian jika kita ingin melihat penampilan atau previewnya seperti ini, nanti akan diisi. Nah, ini adalah tampilan saat akan mengisi ya. Ini. Misalnya nanti responden akan mengisi seperti ini. Nama saya, minat saya, bakat saya, kirim. Nah, di sini ada ucapan terima kasih telah mengisi survei ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya nanti. Sekarang kita lihat sudah ada satu jawaban. Kita bisa cek di sini. Nah, ini sudah ada satu jawaban, minatnya membaca, bakatnya seperti itu ya. Ada ringkasan, ini adalah ringkasan jawaban dari pertanyaan individual seperti ini. Ya, seperti ini nanti datanya akan kita ambil dari link spreadsheet ini ya. Ini datanya akan terekap di sini. Kita bisa lihat di sini, buat spreadsheet baru, kita klik buat. Nah, di sini ya, rekap dari jawaban-jawabannya sudah ada. Inilah yang disebut sebagai data dari survei kita. Ya, data dari survei kita. Sejauh ini, linknya juga sudah bagus. Kita akan mulai buat eh, tautan untuk survei ini untuk kita sebarkan. Kita bisa klik kirim. Setelah klik kirim, ada tombol atau menu kirim melalui email. Kita tidak memilih itu, kita akan kirim melalui tautan atau link. Nah, ini adalah tautannya. Kelihatannya tautannya sangat panjang. Kita bisa persingkat tautan atau persingkat URL. Kita pilih, ini sudah pendek. Ya, kita klik salin. Nah, setelah klik salin, kita akan pilih media sosial yang akan kita pilih, misalnya grup WA, berarti kita akan pilih grup WA ya untuk mengirim tautan tersebut. Nah, jadi nanti di grup WA itulah akan kita kirim tautannya ya, tinggal di paste. Ingat, berikan informasi terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan, teman, mohon mengisi survei penelitian kecil saya dengan judul survei minat dan bakat. Kemudian sisipkan tautannya dan kirim. Seperti itu penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon dipelajari video ini sambil melakukan kegiatan atau sambil praktek agar lebih dapat dipahami. Terima kasih, selamat belajar, dan sehat selalu.